Shalom Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Iya, Shalom, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ria. Kali ini saya mau bahas satu tema tentang kompromi. Nah, kita sering banget ya dengar kata kompromi. Kompromi ini kayak hal yang tanpa kita sadari sering kita lakukan karena alasan-alasan kita sendiri aja. Contoh, misalnya ketika kamu mulai, ini kalau terutama buat yang lagi diet nih. Kalau lagi diet tiba-tiba cheating day deh boleh sehari sekali nggak apa-apa kali ya kan. Dari Senin sampai dengan Jumat saya sudah diet, sudah makan, sudah jaga makanan saya dengan baik. Bolehlah Sabtu Minggu itu kayak cheating lah, bolehlah sedikit makan yang tidak sesuai dengan menu diet, nggak apa-apa kali ya. Menu dietnya kita ubah sedikit, makannya agak berlemak sedikit. Nanti hari Senin saya olahraga lebih banyak deh. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang sering kita lakukan tanpa kita sadari kita kompromi. Kalau hanya makanan saja mungkin nggak terlalu ekstrim ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari yang akhirnya menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa? Kita mulai dulu dari satu ayat. Yuk kita sama-sama baca di Amsal 21, ayatnya yang kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya yakin teman-teman muda di sini pasti sudah sering dan mungkin sudah hafal dengan ayat ini. Tapi bagaimana dengan aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita seringkali merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu benar. Apa yang kita rancang-rancangkan itu sudah baik, tapi benarkah itu baik? Benarkah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya pernah dikasih satu contoh, nanti saya ceritakan tentang diri saya, tapi saya satu contoh dulu yang sangat menginspirasi saya. Jadi ini adalah salah satu fasilitator saya ketika saya sedang belajar tentang pemuritan. Nah, dia bercerita bahwa dia ini adalah seorang dokter untuk bencana. Jadi dia ini diutus ketika ada bencana terjadi, misalnya perang atau bencana alam atau ada hal-hal yang force major lah gitu ya terjadi di wilayah tertentu dan dia dikirim ke sana untuk membantu. Nah, menjadi seorang dokter itu baik ya, gak ada yang jahat, bahkan bisa dibilang luar biasa. Tapi tujuan Tuhan dalam hidup dia, visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup dia bukan cuma sekedar jadi dokter di daerah bencana, tapi menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang fasilitator untuk membawa banyak orang masuk ke dalam pemuritan. Dan itu seringkali membuat orang, aduh ini berat nih harus dikerjakan dan harus pergi lagi jauh, nggak di Indonesia. Jadi dia adalah orang Indonesia tapi dia harus pergi ke Belanda untuk belajar lebih banyak. Nah itu sebenarnya menjadi pergumulan dia dan akhirnya maju mundur tapi karena mengikuti panggilan Tuhan, akhirnya dia ikut. Padahal menjadi dokter itu baik ya, tidak salah, bahkan luar biasa, gak banyak orang yang mau ada di daerah bencana untuk menolong orang lain. Kita pikir itu sudah bagus, tapi kalau rencana Tuhan bukan seperti itu, ya tidak akan terwujud juga gitu ya. Apalagi kalau kita bandel, nanti malah jadi tidak mengikuti kehendak Tuhan dan mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Nah, dalam kehidupan saya juga seringkali saya seperti itu. Saya pikir, ya sudahlah apa yang saya kerjakan juga baik kok. Gak melukai orang lain, gak jatuh dalam dosa juga, gak menyakiti Tuhan. Tapi itu tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bangun kepekaan sama Tuhan, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti menyadari bahwa ada momen-momen tertentu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadi kelelahan dan akhirnya apa? Marah-marah, kesel, sedih, menyesal, atau justru merasa bahwa Tuhan kok lu nggak tolong gua sih? Tuhan lu kok nggak bantu gua sih? Karena kita pikir jalan kita itu udah benar, padahal belum tentu. Kita kompromi. Karena kita takut, kita ragu, kita merasa bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu berat atau tidak sesuai dengan maunya kita. Saya juga seringkali seperti itu. Jadi ketika Tuhan minta saya untuk, saya tahu apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup saya harus mengajar, saya harus
masuk ke dalam komunitas-komunitas dan mengajarkan kepada teman-teman gitu kan, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, terus mulai hidup dalam kehendak Tuhan yang benar supaya bisa menjadi teladan yang baik. Tapi seringkali hal itu, aduh Tuhan capek banget sih, mereka susah dibilangin nih, udahlah nggak usah lah. Nggak perlu kali ya ke komunitas yang itu, nggak usah lah berjuang di komunitas yang itu. Yang ini aja lebih gampang, kompromi. Jadi mulai merasa bahwa yang ini lebih enak, yang ini lebih baik. Bolehlah saya menghadiahkan diri saya sekali aja Tuhan, nggak usah pelayanan ke sana. Tapi panggilan Tuhan bukan itu. Saya harus pergi, bukankah di dalam Matius 28 dikatakan pergi jadikan semua bangsa murid. Kok kita nggak mau pergi? Kita lebih senang di comfort zone kita. Mulai kompromi. Tuhan di sini pun masih banyak kok yang butuh Tuhan. Di sini juga masih banyak kok ladang Tuhan. Padahal panggilan Tuhan bukan itu. Atau yang di dunia kerja, saya suka sekali membahas tentang dunia kerja karena saya ada di dalam dunia kerja. Saya juga mengajar di dunia kerja. Jadi setiap karyawan yang masuk di dalam pekerjaan baru, ketika bertemu dengan HRD pasti kita akan memberikan seperti wejangan tanpa mereka sadari gitu ya, bagaimana menjadi pribadi yang baik ketika sedang bekerja. Nah seringkali karyawan-karyawan baru itu kompromi dan nggak mau mengerjakannya karena melihat teman-teman lama yang sudah mulai bekerja dan mulai menurun kualitas kerjanya, lalu terpengaruh dan ikut-ikutan. Boleh kali ya, mereka juga kayak gitu kok, saya boleh kali ya menjadi seperti mereka, santai-santai kerjanya. Mulai kompromi, padahal standar Tuhan, anak Tuhan itu harus disiplin. Tapi karena kita terpengaruh dan melihat dunia yang semakin lama semakin jahat, kita jadi ikut-ikutan. Bolehlah sekali-sekali kita cheating-cheating dikit, bolehlah sekali malas-malasan, bolehlah sekali korupsi waktunya harusnya istirahat jam 1 sudah balik, saya 1.15 balik. Toh nggak merugikan perusahaan nggak akan bangkrut dengan saya hanya sekedar tambahan istirahat 15 menit. Perusahaan tidak akan bangkrut sih, tapi rohani kamu yang mulai bobrok, mulai bangkrut. Kamu mulai menggerogoti standar kamu karena kompromi yang kita lakukan. Mulai dengan hal-hal yang sederhana lain, apalagi yang kalau di kantor mungkin masalah waktu. Lalu apalagi yang kita kompromikan? Misalnya bikin laporan. Boleh kali ya, ini anak saya suka sering juga sih terpengaruh waktu saya pegang kas. Boleh kali ya pakai uang kas sedikit dulu, nanti saya balikin kok. Nah akhirnya apa yang terjadi? Uang kas mulai kepake, terus lupa balikin, dan pas hitung, kok kurang ya? Tanpa kita sadari, kita menurunkan standar, kita campur-campur uang kita. Sampai akhirnya kita sadar bahwa, mungkin saja kita bisa salah hitung. Ada saja kerugian yang bisa kita timbulkan. Akhirnya apa? Jadi berantakan laporannya. Yang lain, saya yakin teman-teman tahu sendiri apa yang teman-teman kompromikan. Yang di dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan teman-teman, ngerokok. Boleh kali ngerokok 1 batang supaya gaul, diterima di lingkungan. Kompromi, kalau nanti saya nggak ikutin gaya lifestyle mereka, saya nggak diterima. Jadi mulai ikut-ikutan. Bolehlah 1 batang 2 batang, nggak apa-apa kali ya. Lama-lama kejebak di dalamnya. Hati-hati loh, kompromi itu membuat kita semakin hari semakin jauh nantinya. Awalnya sih kalau kita gambar garis lurus, kalau melenceng 1 derajat, itu dikit doang sih 1 derajat. Seberapa besar sih 1 derajat? Dikit doang. Tapi semakin kita 1 derajat itu kita jalanin, kalau kita lihat ke ujungnya itu makin luas, makin jauh, makin besar jaraknya dari garis lurus. Demikian juga hidup kita kalau kita mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Sedikit aja melenceng, maka makin lama makin terjebak dan makin jauh. Saya selalu diingatkan, perjalanan hidup kita itu kita nggak pernah tahu di depan tuh kayak apa. Kita seperti masuk hutan belantara yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Makin kita berjalan, lalu kita sadar bahwa kita sudah masuk terlalu jauh dan nggak tahu cara baliknya. Jadi ketika kamu berjalan, melenceng dan makin jauh, kamu nggak tahu nanti cara baliknya kepada Tuhan. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan hukumnya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita akan terus berjalan sampai kita tidak tahu lagi bagaimana cara menjadi jahat,
bagaimana caranya tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana caranya hidup melenceng dari kehendak Tuhan, itu kayaknya aneh. Kalau misalnya sehari aja nggak baca firman rasanya gimana gitu. Karena setiap hari saya selalu baca firman, lalu tiba-tiba satu hari nggak baca firman rasanya gimana gitu. Tapi satu hari kita tidak baca firman, lalu besoknya kita rapel lagi, bisalah dirapel. Lalu besoknya, masih bisalah dirapel. Besoknya lagi, bisalah dirapel. Gak sadar lama-lama satu kitab. Pas satu kitab, aduh banyak banget ya. Akhirnya malas baca. Seperti itu. Pertama cuma satu kitab, lama-lama jadi banyak. Dan akhirnya malas. So, jangan biarkan kita merasa bahwa kita benar yang sudah kita jalani. Jangan biarkan kita kompromi dan melenceng dan akhirnya jauh dari Tuhan. Karena kita sudah belajar banyak sekali cerita di dalam Alkitab juga. Orang-orang yang hidupnya melenceng. Dan kalau tidak diberi kesempatan, pas tidak ada kesempatan dari Tuhan, Tuhan akan muncul sebagai lawan kita. Contohnya siapa? Contohnya Yudas. Ketika dia melenceng dari jalurnya Tuhan, tidak ada kesempatan buat dia berbalik. Apa yang terjadi? Tuhan muncul sebagai lawannya dan maut menjadi akhir dari hidupnya. Tidak ada kesempatan buat dia bertobat. Sudah terlambat. Gak ada kesempatan. Teman-teman baca juga Ananias dan Safira. Ketika dia melenceng dari hidupnya, dari kehendak Tuhan, dari aturan yang ditentukan oleh Tuhan, harusnya persembahan, penjualan tanahnya langsung diberikan kepada murid Yesus, kepada Rasul, tapi tidak dia berikan. Apa yang terjadi? Langsung melayang nyawanya. Jadi mari belajar tidak kompromi, tidak terpengaruh karena godaan dunia yang semakin hari semakin menggoda dan begitu indah. Jangan mau, mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersyukur kalau kita masih diingatkan, sama seperti Daud ketika hidupnya melenceng, Tuhan ingatkan dia. Daud itu melenceng ya, lihat istrinya Uria, Batsyeba, cantik. Lalu diambil, lalu dihamili. Muncul lagi, Tuhan ingatkan dia berkali-kali. Lalu sampai akhirnya dia harus merencanakan pembunuhan kepada Uria. Untung Tuhan memberikan dia kesempatan dan dia mau berbalik. Sampai akhirnya dia boleh dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu kalau diberi kesempatan. Kalau nggak diberi kesempatan, nasibnya kayak Yudas nih. Nah, pilihan ada di kamu. Sekarang Tuhan kasih kamu kesempatan lewat peringatan hari ini, lewat firman hari ini, lewat sharing hari ini. Yuk, sama-sama kita belajar untuk tidak kompromi. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan sehingga kita tidak berjalan melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak muda, mumpung hidup kita masih panjang gitu ya. Masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ketika tiba masanya dan kita menyesal karena terlalu banyak hal kompromi yang kita lakukan di dunia ini dan mendukakan hati Tuhan. Sharing saya sih sampai di sini. Saya berharap teman-teman boleh menggunakan momen ini untuk mulai menghayati. Selama ini sudah seberapa jauh sih saya menyimpang? Sudah seberapa jauh sih saya melenceng dari jalur yang Tuhan mau? Seberapa banyak hal yang sudah saya kompromikan? Yuk, mari kita balik lagi ke titik awal sehingga kita boleh berjalan lurus dan tidak ke kanan ke kiri. Sehingga kita tidak melihat bahwa yang kita kerjakan benar menurut pandangan kita. Tapi biarlah itu benar menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan pada akhirnya akan menguji. Sudahkah kita sesuai dengan kehendak-Nya? Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa terlalu sering kami kompromi, terlalu sering kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami mau saat ini Tuhan berbalik sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Belajar untuk membangun hubungan sama Tuhan sehingga kami tahu bahwa jalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami supaya kami boleh hidup sampai pada akhirnya Kau dapati kami setia. Kami tidak ke kanan ataupun ke kiri, tapi lurus sesuai jalannya Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.